Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Nur. Mas Nur, menyambung pertanyaan yang tadi, apakah juga saat ini sudah ada upaya yang dilakukan untuk evakuasi secara kontinu? Karena kan kita melihat sempat ada beberapa bayi prematur yang dibawa ke wilayah Mesir untuk mendapatkan perawatan medis. Apakah itu akan dilakukan secara kontinu dari update yang Anda dapat? Tidak ada evakuasi kontinu sebenarnya. Evakuasi yang dilakukan itu sifatnya insidentil dan itu terjadi untuk kasus rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Dan semua proses evakuasi baik pasien bahkan termasuk warga keluar dari jalur Gaza itu juga harus atas restu Israel dan koordinasi dengan Mesir juga. Mas Nur, boleh juga bantu update kita untuk apa informasi terbaru yang disampaikan? Ya, kita kembali terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera. Ini adalah salah satu narasumber yang diwawancari atau ditanya oleh pihak Al Jazeera. Ya, dinyatakan atau disampaikan bahwa ya saat ini terkait dengan upaya mengenai pertukaran antara pihak Hamas dan Zionis Israel, ya disampaikan bahwa pihak masih dalam tahap diskusi saat ini karena ada sejumlah kendala yang masih belum disepakati solusinya. Ada semacam kekhawatiran dari pihak Israel bahwa proses pertukaran tawanan ini akan menjadi titik celah buat para pejuang Palestina untuk mengatur terhadap tentara Zionis Israel. Di sisi lain juga ada kekhawatiran yang sama dari pihak pejuang Palestina bahwa Israel akan makin brutal dan menyegarkan pasukannya. Sementara itu diskusi politik atau perundingan politik masih terjadi antara berbagai pihak, yang terutama adalah didorong oleh Qatar sebagai pihak mediator antara pihak Hamas dan juga tentara Zionis Israel. Baik. Ya, saat ini masih belum ada hasil positif yang didapatkan oleh pihak Israel. Pihak Israel masih sesungguhnya masih merasakan bahwa apa yang mereka lakukan di jalur Gaza belum bisa mencapai hasil yang diharapkan. Ya, pada saat yang sama juga Amerika Serikat menyampaikan kegusarannya terhadap apa yang terjadi di jalur Gaza, mengingat jumlah korban yang jatuh begitu banyak. Ya, dan sementara itu ada tekanan dari masyarakat Israel terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu, mengingat ada begitu banyak tawanan atau sandera yang saat ini berada di tangan pejuang Palestina, dan sampai saat ini memasuki hari ke-47 namun tawanan itu belum bisa dibebaskan atau sandera itu belum bisa dibebaskan sampai saat ini. Ada tekanan dari internal Israel dan juga ada kekhawatiran dari Amerika Serikat. Setidaknya itu yang tadi kita dengar ya mengenai laporan dari Al Jazeera Arabi. Saya terakhir mau ke Pak Farid. Pak Farid, meskipun sudah mendapatkan pesan ya dari 3 relawan kita yang ada di sana, nah meskipun juga belum mengetahui di mana posisi saat ini, tapi proses evakuasi atau proses upaya pencarian mereka ini akan seperti apa? Karena kita juga sama-sama mendengar Bu Menlu juga dari Kementerian Luar Negeri sudah mengupayakan upaya evakuasi 3 WNI kita di sana. Posisinya jelas, Mas, ada di basement, di dalam rumah sakit. Ketiga relawan kita. Proses ada evakuasi atau pencarian itu sampai sejauh ini akan bagaimana? Pencarian apa, Mas, maksudnya? Apakah ada skenario untuk menjemput, membawa mereka keluar segera dari Gaza atau bagaimana, Pak Farid? Kondisi sekarang tidak mungkin. Kalau bergerak aja ditembak, gitu. Jadi memang kita harus menunggu gencatan senjata ya, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin di dalam kondisi seperti itu baru bisa terfikir apakah dievakuasi atau seperti apa langkah ke depannya. Tapi yang udah pasti saat ini posisinya jelas mencekam, tapi ada di dalam rumah sakit di basement. Begitu loh. Mereka Pak Farid, dan nantinya ada opsi pihak tentara Israel mengancam tidak boleh ada pergerakan. Iya.
Gitu. Berarti dalam arti masih akan tetap bertahan di rumah sakit ya dalam waktu dekat, tidak ada mungkin para relawan ini bergerak menuju ke selatan, Gaza Selatan, tidak hanya di rumah sakit Indonesia. Pergerakan itu tuh harus ada koordinasinya dengan ANROA atau dengan badan-badan PBB yang memang bisa menjamin keamanan perjalanan para relawan. Kita nggak mau ambil resiko, Nah, itu Pak. sekali. Nanti Oke, sekaligus saya bertanya ke Pak Farid soal badan-badan PBB itu bagaimana ya Pak sampai sekarang aksi mereka? Kemarin kita dengar sendiri langsung dari Ibu Menteri, beliau menghubungi semua badan PBB, belum punya komunikasi di bagian utara ya, di Jabalia. Tapi saya yakin sudah mungkin ini kan jam demi jam, menit demi menit kan berubah terus. Saya yakin sudah ada komunikasi, karena kan kemarin evakuasi 200 pasien dari rumah sakit Indonesia ke rumah sakit Eropa di Khan Yunis, itu kan berhasil. Berarti kan itu ada pengawalan. Nggak mungkin dia jalan sendiri tanpa izin dari pihak Israel. Baik, terima kasih banyak Bapak Farid Thalib, Ibu Siti Fadila, dan juga Mas Nurholis sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Kita berharap juga relawan atau warga negara Indonesia yang berada di Gaza saat ini dapat memberikan informasi juga ya, ada update juga terbaru, bisa berkomunikasi juga dengan keluarga dan juga kerabat di Indonesia, dan harapannya semoga ada gencatan senjata segera dilakukan di wilayah Gaza Palestina. Terima kasih banyak para narasumber atas waktunya, sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Kamarati Kusuma, harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.